bangsa Israel udah dikasih Tuhan makan mana, burung puyuh, tiang awan, tiang api, tetap gak setia, tetap bikin berhala. Kenapa? Karena mereka itu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Mereka cuma menikmati berkat-berkatnya aja. Sementara Musa lah yang bertemu Tuhan muka dengan muka. Pengalaman pribadi itu penting. Kalau Anda ingin punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, jangan hanya berdoa minta berkatnya, tapi berdoalah cari kehendaknya. Banyak orang berdoa selalu minta berkat Tuhan, tapi gak banyak yang berdoa karena ingin tahu isi hati Tuhan. Orang yang cuma kenyang, puas menikmati berkat Tuhan tanpa mau mengenal Tuhan lebih dalam. Saya kasih tahu, satu hari nanti Anda gak akan jadi orang yang setia. Anda gak akan mungkin percaya sama Tuhan tanpa ngalami sendiri. Saya mau bilang sama Anda, Tuhan itu keren, Tuhan itu bisa bikin mujizat, Tuhan itu penolong yang sangat terbukti. Anda cuma dengar itu kan dari saya, gak bisa, Anda harus ngalamin. Kenapa banyak orang Kristen ke gereja udah puluhan tahun dengar khotbah udah ribuan, tapi hidupnya gak berubah? Karena cuma dengerin doang dan gak ngalamin. Ulang ini Anda harus ngambil keputusan, udah cukup deh kekristenan yang kayak begini, gua mau ngalamin Tuhan. Yang kedua, bagaimana kepercayaan dibangun? Lewat pengalaman pribadi, personal experience. Mazmur 46 ayat 1b berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sama-sama, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saya mau bilang gini, Daud bisa ngomong gini karena dia ngalamin. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kalian baca ini, saya mau tanya, kalian pernah ngalamin gak? Di saat dalam kesesakan, kamu ngalamin gak pertolongannya sangat terbukti? Oh my God. Saya tuh kalau udah stres, saya cuma teriak, Tuhan tolong. Dan besoknya dijawab Tuhan, keren banget tau gak? Saya sama anak-anak saya tiap malam, saya ajak mereka berdoa. Let's pray. Terus anak-anak saya bilang, oke, Mami. And terus saya mulai berdoa. Di salah satu doa saya curahkan kebutuhan kami. Saya bilang, Tuhan, please help. I need money to pay this. Rahasia ya, gak boleh tahu ya. Terus anak-anak saya setelah doa tanya, Mami, how much do you need? Terus saya cerita. And then besoknya kita berdoa lagi. Udah stres saya tuh. Tuhan tolong. Terus saya bilang sama anak saya besoknya, you know what baby? God already answered our prayers. Dan kerennya Tuhan itu pakai orang yang the most unexpected person in the world. Keren gak Tuhan itu? Saya mau kasih tahu, jangan kalau engkau dalam tekanan, kebutuhan, begini sama orang, jangan. Jangan minta-minta sama manusia, kamu bukan pengemis. Kamu anak raja. Bapakmu kaya. Mintalah sama Tuhan yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan jadi pengemis. Jangan suka minta-minta. Lihat, lewat pengalaman pribadimu dengan Tuhan, kamu makin kenal dia siapa. Dia Bapa yang sayang sama kamu. Dia gak akan biarin kamu susah. Dia gak akan biarin kamu tertekan. Dengar baik. Ada orang tulis di Instagram saya, di komen, saya ini orang miskin yang berani kuliah. Saya butuh uang sekian yang harus dibayar tanggal sekian. Gua delete langsung. Itu namanya minta tolong publikasi. Jangan. Anak Tuhan harus punya iman. Bapakmu siapa? Jangan cuma jadi sales kerajaan sorga. Sales tuh ya, dia tuh jualan barang yang belum tentu dia pernah coba. Apalagi kalau barang jualannya itu mahal, belum tentu bosnya kasih salesnya coba. Kalau saya sih, kalau saya buka restoran nih, saya tes food. Semua makanan di restoran itu dikeluarin dan karyawan harus cobain satu-satu. Kenapa? Ketika kita pesan restoran, kita selalu tanya sama waitressnya, yang mana paling enak? Lebih enak ini atau enak ini? Kita bisa lihat ketika dia yakin dengan jawabannya atau enggak.
Kadang-kadang sebagian ini Bu yang laris. Wah, gue udah tahu dia belum pernah coba tapi orang banyak pesan itu. Kasihan. Jangan jadi sales kerajaan sorga yang cuma teriak-teriak bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu hidup, bertobatlah. Percayalah. Tapi Anda sendiri gak pernah ngalamin ditolong Tuhan, lucu gak? Kita teriak-teriak soal kerajaan sorga padahal kita aja belum pernah ke sana, coy. Makanya kita perlu berdoa dan minta supaya kita tuh ngalamin Tuhan selama hidup kita. Supaya kita bisa melihat perbuatannya nyata. Walaupun kadang jalannya gak mudah. Untuk punya pengalaman sama Tuhan tuh gak mudah loh. Kadang-kadang Tuhan izinin kita ngelewatin masalah yang ampun dah. Tapi di situ kita baru bisa lihat, wow, Tuhan berkuasa. Tuhan hebat. Dia mampu melakukan segalanya, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dengar baik, pengalamanmu dengan Tuhanlah yang akan membangun imanmu. Berkenalan dan berhubungan jelas berbeda. Ada level kedekatan hubungan. Pertama tahapnya kenalan, kemudian teman, lalu teman baik, lalu sahabat karib, lalu teman intim. Di setiap fase tahap perkenalan ini, ada hal-hal yang terbatas yang Anda bisa lakukan dengan orang itu. Banyak orang yang pengen kenalan sama saya belakangan ini. Mereka bilang, boleh gak kenalan sama Ibu Heni? Oke. Kenal aja, paling cuma shake hand dan tahu nama. Tapi meskipun akhirnya mereka jadi tahu cerita saya dari khotbah, tapi paling enggak bagi saya itu baru perkenalan. Saya nggak tahu dia siapa. Hubungan belum terlalu terbangun, kepercayaan pun belum ada. Bisa ngerti ya? Kita baru kenalan. Yang fase kedua, teman. Teman mah banyak. Semua yang pernah makan bareng saya bisa jadi teman saya. Tapi kedekatan hubungan baru level 1. Kepercayaan belum terlalu terbangun. Dibuktikan ketika orang cari pegawai untuk kerja, saya biasanya nggak akan rekomendasi orang yang saya tahu di level teman. Karena masalah gini, ketika kita rekomendasi orang untuk kerja, hati-hati jangan sembarangan rekomendasi orang yang kamu nggak benar-benar tahu. Nanti orang yang kamu kenalin itu akan marah sama kamu. Saya hati-hati banget merekomendasi orang kerja. Jadi ketika di level teman, belum ada kepercayaan yang terlalu terbangun. Kemudian di level teman baik. Wah, teman baik lebih banyak, tapi kalau dibandingin jumlah pasti lebih sedikit. Nah, teman baik ini biasanya sudah ketemu kita beberapa kali. Kalau teman paling cuma makan sekali, 2 kali. Tapi kalau teman baik berarti udah mulai ngobrol, berarti udah one on one. Udah deket, udah bisa cerita-cerita sedikit, kepercayaan udah di angka let's say what? 3. Kemudian sahabat karib. Nah, sahabat karib udah jelas yang masuk jadi sahabat karib itu makin sedikit lagi. Dan sahabat karib ini yang kepercayaannya udah mulai tinggi. Kita udah bisa cerita macam-macam deh di level 7 deh. Udah bisa cerita macam-macam deh. Waduh, gue sebel sama si ini, gue ini ya bisa cerita macam-macam. Tapi ada satu level lagi, teman intim. Nah, teman intim ini yang kita paling sering ngomong sama dia dan kita bisa terbuka habis-habisan sama dia di angka 9. Kenapa saya kasih 9 gak 10? Karena seterbuka-bukanya seseorang tetap ada sesuatu yang dia akan tutupi. Teman intim ini udah di angka 9, bisa cerita apa aja. Nah, sedekat apa hubungan kita dengan Tuhan menentukan pengalaman kita dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Saya dengan Ko Hamid dulu deh. Saya sama Ko Hamid kenal baik. Kita bisa bilang kita teman baik. Karena kita udah ngopi berkali-kali. Tiap kali saya khotbah di CLCC, dia teman ngopi saya. Sama Ko Yoyong. Kita ngobrol, ketawa-ketawa gitu ya. Teman baik. Tapi nggak terlalu banyak cerita yang dalam-dalam. Bisa ngerti ya? Kemudian masuk ke sahabat karib. Misalnya saya sama Kanining. Nah, itu kepercayaan sudah terbangun. Bisa ngocol, bisa curcol sama Kanining
2 jam ceritain Jojo sampai anak, sampai mama, sampai pelayanan, semua diceritain. Ya. Tapi teman intim saya cuma Jojo. Yang saya bisa terbuka seterbukanya gitu. Bisa ngomong apa aja, perasaan saya. Itu cuma Jojo. Nah, banyak orang gak ngerti level ini. Baru kenalan udah langsung minta nomor HP, ngajak makan. Bukan kita gak kasih. Ngasih nomor HP pribadi itu terlalu personal. Ada etika di dalam hubungan yang Anda mesti ngerti. Gak semua orang mau kasih nomor handphone pribadinya. Tapi kemanapun saya pergi, jemaat lari minta nomor telepon. Sebentar lagi nomor pribadi saya akan saya ganti. Karena nggak tahu gimana, katanya ada di internet nomor handphone saya yang pribadi itu. Satu hari ada orang telepon saya. Ketika saya angkat, "Hai Ciheni, kamu siapa ya? Kok tahu nomor telepon saya dari mana?" Dia bilang, "Saya kebaca di Instagram story, Cici terima paket dari Ita Herald, ada nomor handphonenya." Cici shoot, "Oh my God." Saya videoin sebagai ucapan terima kasih ke Ita Herald, tapi lupa hapus nomornya gitu loh. Orang itu telepon saya dari capturean Instastory. Aduh, langsung saya nggak nyaman. Mulai ajak saya ngobrol panjang, mulai WA saya terus. Wah, gue udah nggak jawab. Jadi minta maaf. Kalau ada WA yang tidak dijawab, berarti saya nggak nyaman menjawabnya. Bisa kebayang banyak banget. Saya bentar lagi udah mau ganti nomor telepon karena udah nggak nyaman. Bisa tengah-tengah malam bolong gue di WA. "Hai Kak Heni, lagi ngapain? Aku pengen banget ketemu Kak Heni. Aku ngefans loh." Saya sampai beberapa kali khotbah di mana-mana saya ngasih tahu, jangan memberhalakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga manusia. Bisa salah. Udah idolamu Tuhan aja. Gak ada hamba-hamba Tuhan ngetop. Biasa aja. Amin. Apa hantu viral? Biasa aja. Amin. I don't even know. Sedekat apa hubungan Anda dengan Tuhan akan menentukan pengalaman Anda dengan Tuhan. Saya dengan Kanining bisa lakukan lebih banyak daripada apa yang saya bisa lakukan dengan Kohamid. Saya gak mungkin sentuh-sentuh Kohamid lah, suami orang. Tapi kalau sama Kanining kita bisa tummy to tummy. Bisa pelukan. Sama Jojo, wow udah bukan tummy to tummy lagi. All in all. Bisa ngerti ya? Jadi seberapa dekat hubungan Anda dengan Tuhan akan menentukan pengalaman Anda dengan Tuhan. Bagaimana Anda bisa dekat dengan Tuhan? Saya kasih tahu. Selalu bawa Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidupmu. Mau bikin keputusan apa, mau apa. Ayo sadari, build the awareness of God's presence. Miliki kesadaran yang tinggi bahwa Tuhan tuh ada serta kita. Mazmur 103 ayat 7, baca sama-sama. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Saudara lihat, dua kata yang berbeda dikatakan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kepada Musa, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya. Kepada bangsa Israel, perbuatan-perbuatannya. Kalau Anda ingin punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, jangan hanya berdoa minta berkatnya, tapi berdoalah cari kehendaknya. Banyak orang berdoa selalu minta berkat Tuhan, tapi gak banyak yang berdoa karena ingin tahu isi hati Tuhan. Musa sedekat itu sama Tuhan. Dia minta Tuhan ajari jalan-jalannya. Tapi kebanyakan orang Kristen berhenti di stage asalkan lu kasih gua makan udah cukup lah. Orang yang cuma kenyang, puas, menikmati berkat Tuhan tanpa mau mengenal Tuhan lebih dalam. Saya kasih tahu, satu hari nanti Anda gak akan jadi orang yang setia. Bangsa Israel udah dikasih Tuhan makan mana, burung puyuh, tiang awan, tiang api, tetap gak setia. Tetap bikin berhala. Kenapa? Karena mereka itu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Mereka cuma menikmati berkat-berkatnya aja.
Saudara, bangsa Israel itu hanya penerima manfaat. Sementara Musa lah yang bertemu Tuhan muka dengan muka. Pengalaman pribadi itu penting. Anda gak akan mungkin percaya sama Tuhan tanpa ngalami sendiri. Saya mau bilang sama Anda, Tuhan itu keren, Tuhan itu bisa bikin mujizat, Tuhan itu penolong yang sangat terbukti. Anda cuma dengar itu kan dari saya. Gak bisa, Anda harus ngalamin. Kenapa banyak orang Kristen ke gereja udah puluhan tahun dengar khotbah udah ribuan, tapi hidupnya gak berubah? Karena cuma dengerin doang dan gak ngalamin. Ulang ini Anda harus ngambil keputusan. Udah cukup deh kekristenan yang kayak begini, gua mau ngalamin Tuhan. Satu hari saya tiba di titik itu. Saya bilang sama Tuhan, saya udah dengar banyak orang dapat mujizat. Saya mau ngalamin Tuhan. Dengar baik, anak-anakmu juga harus dilatih untuk belajar mengandalkan Tuhan supaya mereka juga mengalami Tuhan. Amin. Yang terakhir, poin ketiga. Bagaimana kepercayaan dibangun? Lewat komitmen yang konsisten. Untuk baik satu kali itu mudah. Tapi untuk consistently baik itu sulit. Seperti orang bikin produk. Satu kali kita coba, produknya enak. Tapi berapa lama kemudian kita coba lagi, kok gak enak? Untuk sebuah kepercayaan terbangun tuh harus ada konsisten komitmen. Ada seorang suami setia, nikah 10 tahun setia, tapi di tahun ke-12 dia gak setia. Gak teruji kesetiaannya. Kepercayaan itu perlu dibangun. Mazmur 37 ayat 25, kita baca sama-sama. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Daud bilang, dulu aku masih muda, sekarang aku sudah tua, belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Daud menjadi saksi konsistensi Tuhan dalam komitmennya memberkati orang-orang benar. Dulu saya kenal Tuhan umur 16. Sekarang 26 tahun kemudian, saya menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan itu sangat setia dalam hidup saya. Tuhan itu Tuhan yang konsisten. Dikatakan firman Tuhan, Bilangan 23 ayat 19, baca sama-sama. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saya kasih tahu, Tuhan tuh bukan manusia. Orang sering berjanji tapi tidak menepati. Bahkan orang sering berbuat baik lalu menyesal karena telah menolong orang. Tapi Tuhan gak begitu. Tuhan itu kalau sudah berfirman pasti dia lakukan. Kalau sudah berbicara dia pasti tepati. Dengar baik, apa sih masalahmu hari ini? Jangan jadi lemah, jangan putus asa. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kamu, dia sanggup tolong kamu lagi. Amin. Tuhan itu Tuhan yang konsisten, jangan pernah meragukan dia. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu Tuhan yang bisa dipercaya? Jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah. Jangan pernah. Manusia selalu mengecewakan, siapapun itu. Manusia itu gak sempurna. Kalau sama manusia aja Anda ngefans bisa sampai saya kasih tahu, Anda harus lebih daripada itu kepada Tuhan. Tuhan itu yang paling bisa diandalkan. Aduh, manusia mah cipoalah. Percayalah kepada Tuhan. Saya mau bilang gini, andalkan Tuhan bukan manusia. Mazmur 118 ayat 89. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Orang tuh biasanya lebih percaya sama orang yang kelihatannya punya kapasitas membantu dia. Manusiawi sekali ketika kita ngobrol sama orang kaya. Dia itu berjanji mau bantu kita. Kita pasti percaya karena dia punya kapasitas. Dia punya duit kalau dia mau bantu. Kalau kita berharap sama manusia karena lihat kapasitas mereka, kita salah. Tuhan itu butuh iman kita. Kadang-kadang pilihan untuk taat sama Tuhan itu gak ada garansinya, gak ada jaminannya, gak ada platform untuk percaya. Tapi iman itu harus timbul saat kita mendengar firman-Nya. Dan orang akan bilang kita gila, tapi saya kasih tahu, kalau dia sendiri yang bicara, Nabi Nuh dibilang gila sama orang-orang, dia tetap bangun. Karena Tuhan bicara sendiri sama dia.
Nah masalahnya banyak orang udah dengar Tuhan bicara, tapi ragu, benar nggak ya? Saya mau kasih tahu, Tuhan itu nggak pernah gagal akan janjinya. Saya mau tutup dengan ini. Saya terima ayat ini. Keluaran 34 ayat 10. Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Di seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam. Akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Saya kasih tahu, saya ketemu orang terkenal di bangsa ini. Saya ketemu pejabat, saya ketemu konglomerat. Mereka selalu bertanya yang sama. Henny, uangnya dari mana? Dan saya selalu bilang, dari Tuhan. Gak ada yang bisa percaya dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan lewat tangan pengharapan. Semua orang bilang saya gila. Apaan melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia? November 2018 ketika saya dapat visi itu. Tuhan tanya sama saya, Henny, apa yang kamu mau lahirkan buat Indonesia? Dan saya jawab pemimpin Tuhan. Dan Tuhan bilang ini, lahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia. Saat itu saya nangis. Karena secara daging manusiawi saya gak mau punya 10 asrama. Sekolah berasrama lagi, beratnya kayak apa coba? Saya tanya sama teman yang udah punya sekolah berasrama. Kira-kira butuh berapa? Dia bilang minimal 100 juta sebulan 1 titik. Kalau 10 berarti 1 miliar. Saya stresnya minta ampun. Saya cerita sama Ko Andi. Ko Andi aja sampai gini. Lu yakin 10? 5 kali. Manusiawi banget. Bener gak? Saya siapa gitu loh. Saya cuma orang biasa, ibu rumah tangga, pengkhotbah, hamba Tuhan. Tapi saya gak punya kapasitas. Gak punya duit. KPR aja belum kelar. Beli rumah aja, mobil harus dijual. Nyekolahin anak aja minta cicil ke sekolah 12 bulan. Bayangin saya ngemis ke sekolahnya. Sanggup bayar uang sekolah di depan. Saya bilang saya cicil 12 bulan. Saya bilangin sama kalian. Saya pada porsinya gak punya kapasitas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Tahu gak? Tahun lalu 2019. Kami udah bangun 5. Dan itu Tuhan tuh keren banget. Tuhan pakai orang dunia. Tuhan pakai orang yang kita gak pernah pikirin sebelumnya. Awal tahun 2020. Saya didatengin seorang perempuan muda. Masih muda. Cinta Tuhan. Dan dia bilang gini. Ci, saya gak berjemaat di mana-mana. Jadi jangan takut, ini bukan perpuluhan yang saya alihkan dari gereja. Karena saya gak mau terima. Kalau sampai harus ribut sama gembala gereja manapun ya. Dia bilang gini. Saya akan bangunkan 3 sekolah berasrama. Buat tangan pengharapan. Tuhan suruh bangun berapa? 10. Udah mau 8 nih awal tahun. Are you excited? Saya mau kasih tahu. Tuhan yang akan memperlihatkan perbuatannya yang nyata dan besar di tengah-tengah bangsa ini. Are you ready for His glory? Kita cuma perlu percaya, bukan lihat kita bisa. Kita cuma perlu taat. Satu hal lagi. Kalau Anda percaya sama Tuhan, bukannya Anda lalu gak takut. Saat ini, kita lagi dengar virus corona. Aduh, bikin takut semua orang gak? Pasti mau nanya, si Henny takut gak? Takut lah. Tapi saya mau bilang gini, percayalah kepada Tuhan. Serahkan seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Hidup ini punya siapa? Kalau memang udah selesai waktu kita di dunia ini, gak usah virus corona, kesedek aja bisa mati. Udahlah, saya tahu Anda takut. Mari percayalah kepada Tuhan. Ambil keputusan siang hari ini. Aku mau percaya. Dia luar biasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Katakan sama-sama amin. Kita berdoa. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Berkatilah iman kami yang kecil ini. Kami mau percaya lagi kepada Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang setia akan janji-Mu. Engkau Tuhan yang berkuasa atas firman-Mu. Bapa, lindungilah kami dengan kuasa darah-Mu. Pagarilah kami dengan barisan malaikat-Mu. Lindungilah keluarga besar kami. Dan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Jagailah kami semua. Jauhkanlah dari sakit penyakit. Jauhkanlah dari mara bahaya. Jauhkanlah dari kecelakaan. Kami percaya Tuhan, masalah apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan gak pernah tinggalin kami. Tuhan beserta dengan kami. Bapa, kami berdoa, tolong kami yang kurang percaya ini. Agar kami siang hari ini boleh bangkit dan bilang, kami mau percaya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk semua orang yang butuh mujizat. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Hanya di dalam nama Yesus. Satu-satunya nama yang kami percaya. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amen. Thank you for having me. Jangan lupa merchandise-nya. God bless you.